Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini Kimadit Sableng. Pasti. Udah dapat gelar Aki. Kan nombok. Kita masih berbicara tentang tokoh-tokoh penyebar Islam. Kali ini kita mau berbicara tokoh tua, golongan tua penyebar Islam di tanah Jawa. Mungkin pertama yang kita kenal tokoh tua itu ada ini yang namanya Sewasil Dikdiri. Setelah Sewasil itu kita kenal Syekh Jumadil Kubro. Setelah itu ada Maulana Malik Ibrahim. Malam ini kita mau bahas tentang Maulana Malik Ibrahim, atau yang biasa orang kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Sisanya si Aki yang bakal cerita. Anjay. Gua sedikit. Silakan, Aki. Baik. Kita bakar rokok dulu, Mas. Aki, lanjut. Bismillah, nun sewu. Baik. Kalau kita bicara Maulana Malik Ibrahim nih, Mat, yang kita sekarang bahas. Ini banyak di luar sana itu mengartikan Maulana Malik Ibrahim ini, Sunan Gresik ini sama orangnya dengan Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi. Bapaknya, ayahnya Sunan Ampel. Banyak di luar sana mengatakan seperti itu. Kan gitu. Ya, saya menolaknya. Karena pendapat saya dengan pengetahuan yang saya dapat dan saya dengar itu berbeda sekali. Terus yang salah siapa yang Mat kira-kira? Salah burung nggak bisa diem. Yang salah ya pasti saya kan gitu. Ya karena saya mencoba membawa pengetahuan saya di video bobrok kali ini tentang Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Kenapa? Karena ada namanya dulu itu Mat, namanya Chandra Sengkalan. Chandra Sengkalan ini adalah kalau boleh dibilang tahunnya lah, tahun penanggalan. Ketika tahun 1380-an Mat, 1382 itu terkenal dengan zaman apa? Bumi ngilir tahun becik. Kan gitu. Ini yang jadi landasan saya, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ini berbeda dengan Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi. Bapaknya, ayahnya Sunan Ampel, kan gitu kan. Nah, sering juga orang bilang ini Maulana Malik Ibrahim ini adalah Syekh Maghribi atau Syekh Makfur atau apapun juga gitu loh. Nah, Syekh Maghribi ini apa sih, Mat? Kalau dikatakan Maghrib yang lu tahu? Tempat terbitnya. Tempat terbit sampai tenggelam fajar. Kalau terbit kan dari timur. Timur. Bener, terbit Maghrib. Bentar benar Maghrib ya. Cuman orang dulu mengartikan itu kalau kita jauh ke landasan itu ada namanya negara Maroko. Daerah Timur Tengah. Nah, daerah Maroko ini disebut namanya Al-Maghrib Al-Aqsa atau Al-Mamluka Al-Maghribiyah pada saat itu kan begitu. Maka orang-orang yang datang ke Nusantara ini, tanah Jawa ini disebut Syekh Maghrib pada saat itu. Kan gitu. Dari Maroko. Karena Maroko ini kalau boleh dibilang sekarang itu adalah barat lautnya bagian Afrika Utara dan paling pojoknya benua Eropa. Yang kemarin Piala Dunia. Itu, iya namanya Maghrib, Maroko kan gitu kan. Nah, Syekh Maghrib ini Mat, ketika saya telusuri makanya saya jadi eplang. Ini banyak Mat ketika itu. Apa namanya? Ada di Tegal, Makam 5 kan gitu kan. Ada lagi Parangtritis. Ada lagi di Cirebon, Raden Atas Angin. Dan masih banyak lagi di Lamongan. Kan begitu Mat. Nah, jadi Syekh Maghribi ini bukan satu orang. Tapi banyak orang namanya sama, Maghrib. Disebutnya Maghrib, cuman namanya kita berbeda kan gitu. Itu sebutan untuk daripada orang yang dari Maroko itu ke sini. Ada yang bilang seperti itu kan gitu kan. Syekh Maghribi. Nah, menurut catatan saya gitu loh, Ibnu Battuta Mat, Ibnu Battuta ini kan orang Maroko kan. Ibnu Battuta itu ketika abad ke-13
paruh awal 1300-an. Nah, ini dia berkelana ke tanah Jawa. Tuh, dan ada peran penting membawa kepada Sunan Gresik. Tuh. Nah, Sunan Gresik ini tiba pertama kali di mana, Mat? Desa Leran. Leran ini kalau boleh dibilang yang kalau orang yang fansnya Bobrok nih, penonton Bobrok itu, ketika Cimamat sama si Barul Samudro, iya kan? Itu bermain 3 minggu ke Jawa Timur mengiringi salamnya untuk sambung rasa ke Jawa Timur itu ada namanya Fatimah binti Maimun bin Hibatullah kan gitu kan. Itu Desa Leran, Mat. Tahu. Itu namanya nanti ada namanya Makam Dowo. Nah, nanti kita bahas kan gitu kan. Nah, jadi pertama kali Sunan Gresik sampai itu. Pertama kali dia sampai ke Tanah Jawa itu di Gresik. Kemudian dia netep di Leran. 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 Nah, itu Mat pertama kali itu dia itu jadi tukang warung. Buka warung. Iya, buka warung. Jadi itu ada namanya pertama kali dia itu Desa Sembalo. Desa Sembalo dan Desa Romo pada saat itu. Romo ini karena kenapa Romo? Karena orang-orang dari pada Persia, Iran, Timur Tengah itu tiba untuk berdagang itu ya di situ. Di sah bandarnya Gresik pada saat itu. Ya, pelabuhan Gresik kan begitu kan. Nah, sampai di Desa Sembalo ini dia membuka warung, Mat. Perdagangan. Ini saya bilang kalau Sunan Gresik ini orang keren. Bahkan ada yang bilang itu kakek bantal. Gitu kan. Nah, tahun pada saat itu dia menyebarkan Islam dengan pendekatan persuasif, dengan ibarat kata melihat keadaan lingkungan sekitar, dengan mempelajari watak-watak karakter bangsa-bangsa tanah Jawa pada saat itu, khususnya Gresik di Leran. Itu. Nah, pada saat itu, ya kan, ia membuka warung dan juga apa, Mat? Dia tabib. Dokter, orang bilang tukang ngobatin. Cuman ada satu kisah yang menarik begini, Mat. Pada saat itu di Desa Leran ini, Kecamatan Manyar itu nggak hujan. Udah lama musim kemarau. Maka ada namanya penumbalan perempuan pada saat itu. Iya kan? Nah, perempuan pada saat itu menolak keras. Yang ditumbalin. Iya kan? Maulana Malik ini, Syekh Gresik ini menolak keras. Menolak keras apa? Karena ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Maulana Gresik kan gitu kan. Nah, ini bertentang keras, maka pada saat itu Sunan Gresik ini sholat istisqa, Mat. Maka hujan turun. Maka dari saat itulah Sunan Gresik dianggap dari mulut ke mulut hebat lah, ya kan gitu. Tabib lah pada saat itu seperti itu. Betul dong, tabib kan bukan itu nurunin hujan. Itu nggak tahu. Nah, itu, Mat, yang ibarat kata itu Sunan Gresik yang pertama kali itu ya membuka warung. Jadi sarana warung itu sebagai sarana dakwah. Sarana dakwah. Biar dia bisa lebih membaur dengan masyarakat sekitar gitu. Bahkan dia pernah bilang begini, ini cerita saya doang, ya kan? Lu dari mana cerita? Nggak ada. Cuma ada sumber lah, ya kan? Nah, ketika dia menyampaikan ajaran agama Islam pada saat itu, orang bilang kan ilmu kesempurnaan lah. Kalau saat itu kan bilang kan ilmu kesempurnaan. Itu kan dia kan menyebarkan Islam ini kan kebanyakan Desa Leran itu adalah petani dan nelayan, Mat. Kan gitu. Yang dimana kasta-kasta itu yang nggak boleh berbicara tentang agama, karena itu kastanya kasta Sudra kan begitu kan. Ibarat kata yang boleh agama, berbicara agama pada saat itu adalah kaum Brahmana kan begitu. Nah, pada saat ini karena yang pernah saya bilang ideologi daripada para wali itu adalah nasakom, nasionalis, agamis, komunis kan gitu. Komunis sama rata, agamis ini adalah orang yang beragama, dan nasional itu adalah cinta kepada tanah air ini kan gitu kan. Nah, pada saat itu dia selalu bilang, Maulana Malik Ibrahim apa? Kamu lihat nggak itu pohon? Kan banyak pohon jati, Mas. Itu pohon jati berasal dari mana? Dari benih yang segini, Mas. Ditanam, kemudian subur. Intinya apa?
setiap orang bisa menjadi pohon itu, Bisa setinggi itu, bisa setinggi itu. bisa tumbuh. Asalkan kamu pandai menyiram, asalkan kamu pandai memupuk, itu akan tumbuh akar dan tumbuh tinggi seperti itu. Itu semua seperti itu. Nggak ada namanya kelas-kelas seperti itu tuh, kata Maulana Malik Ibrahim. Makanya kalau ibarat kata tuh kita nanam itu harus, kalau biji biji benih lah ibarat kata, itu jangan dilempar. Kalau dilempar nggak bakal tumbuh, tapi ditanam, dirawat. Nah, begitu juga kita tuh. Proses namanya ilmu kesempurnaan atau hakikat diri sendiri seperti itu. Itu Maulana Malik Ibrahim. Jadi waktu itu di Jawa masih pakai kasta Pasta. sama Sunan Gresik. Akhirnya nggak ada kasta-kasta. Nggak ada Semua orang itu kasta-kastaan. sama. Yang membedakan itu cuma takwa. Takwa. Anjay. Itu. Makanya kerennya Maulana Malik Ibrahim ini seperti itu. Itu pohon jati yang kuat seperti itu berasal daripada apa? Benih yang kecil. Semua orang bisa asalkan dia pandai merawat, pandai menanam, pandai menyiram. Itu Mat. Berarti dakwanya Sunan Gresik pertama lewat perdagangan, sarana dagang. Warung. Kedua itu tabib. Dan yang pasti itu waktu dia dagang dia nggak mikirin untung. Itu udah pasti. Waktu Bahkan dia jadi tabib dia nggak mikirin tarif biaya. tiap hari Jumat aja itu ada namanya dia Sedekah. sedekah. Dan juga dia tetap aja tuh orang-orang fakir miskin di sana itu dia ngurusin. Seperti Sunan Derajat, nanti kalau kita bahas Sunan Derajat itu, dia punya pondokan anak yatim, yang pertama kali punya anak yatim itu Sunan Derajat. Jadi Tuh. para wali itu dagang cuma buat biar kelihatan aja. Nyaru. Kelihatan aja gitu. Nyaru. Nih, Nyaru. biar Itu. orang kenal aja oh warung. Iya, nyaru itu. Terus apa lagi selain dagang dan menjadi tabib? Pastinya Strategi apa? buka pesantren. Akhirnya Sunan Gresik mendirikan pesantren. Pesantren. Tuh, Masih Tandes. Dileran. Dileran, Tandes. Pokoknya Sunan Gresik ini dileran. Tuh. Setelah dia membuka pesantren yang terkenal lama itu, kalau nggak salah ada nama pesantren Tandes. Tuh, Daerah. Gresik. Nah, itu pesantren tertua. Tuh. Nah, dia mendirikan masjid juga Mat di situ. Masjid tertua. Masjid tertua. Nah, Enggak tertua. tertua. Waktu itu komunitas Cina udah ada. Iya, Cina udah punya masjid. iya. Nah, pada saat itu ketika mendirikan masjid itu dia yang pertama kali itu seperti kayak perang Badar, Mat. Apa tuh? Dia membuat sumur irigasi mata air di desa pesucian yang sekarang masih ada. Nah, itulah ibarat kata jasa-jasa daripada dakwah-dakwah metode yang dilakukan daripada Mbah Sunan Gresik. Selain itu, Dit, kan ada ceritanya Sunan Gresik akhirnya nawarin ajaran Islam ke Raja Majapahit. Nah, setelah itu barulah masuk kepada Raja Majapahit yang disebutkan dalam pada babat-babat yang naskah-naskah babat itu namanya Angkawijaya Rajawanya. Ini saya berlandaskan apa? Candra Sengkaran lagi. Iya. Di tahun 1390 kalau nggak salah itu ada namanya Putri Nungsung Nawang Mulan kan gitu. Nah, di sini ada namanya raja, ceritanya itu Raja Cermin dari Kedah menawarkan anaknya yang bernama apa? Dewi Sowari atau Dewi Sori. Itu ada yang bilang seperti itu. Nah, ketika berlabuh Mat dari kerajaan Kedah yang sekarang Malaysia itu, Sultan Kedah ini. Nah, ini masih sepupuan dengan Maulana Malik Ibrahim. Kan gitu. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini yang saya tahu, ia adalah anak daripada Barekat Zainal dan kakeknya itu Jumadil Kubro. Itu. Nah, ada lagi yang mengatakan, ini yang saya yakini ya, ada lagi yang mengatakan itu keturunan daripada Iran. Ada lagi yang mengatakan dia dari Maghrib, keturunan daripada Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kita sih nggak apa-apa gitu, cuman karena pengetahuan saya yang terbatas dan saya hanya tahu daripada pendengar dan membaca buku yang saya tahu kan gitu, dan juga sumber-sumber dari orang-orang yang hidup dengan keturunannya, kita kan nggak ngerti mati kan, kalau ada berselisih paham pendapat ya yang salah yang tetap aja saya kan gitu. Karena dengan pengetahuan saya membagi kepada orang-orang yang nonton yang mungkin bosen kan. Jadi itu
Raja Cermin kemari bawa. Raja Cermin kemari bawa anaknya dan utusannya pada saat itu, Said Jafar, Said Qasim, ya kan, Said Kohar, pada dibawa pada semua itu. Nah, uniknya umat di sini, uniknya di sini itu kapalnya itu dia kan berangkat pakai kapal kan, kalau Sunan Kedah nggak mungkin hilang, ya kan. Nah, di kapalnya itu, ya kan, itu ada tulisan apa? Nasru minallah wafatun qorib wabah siril mukminin. Wah, keren banget itu mat kapal. Di kapalnya itu tertulis begitu, Nasru minallah wafatun qorib wabah siril mukminin. Nah, itu. Nasrum kan ibarat kata pertolongan Allah kan, kami ini mengharapkan pertolongan Allah kan gitu. Wafatun qorib kan gitu. Dan membuka, mudah-mudahan dibukanya kedekatan untuk menuju ke Allah dan Rasul kan gitu. Wabah siril mukminin, dan beritakan ini sebagai berita gembira buat orang-orang mukmin kan gitu. Itu di kapalnya seperti itu tulisannya, kan keren ya. Nah, pada saat itu entah kenapa, ya kan, Angkawijaya ini Raja Majapahit pada saat itu disebutkan dalam naskah Babat. Nah, itu entah kenapa menolak. Angkawijaya itu Raja Majapahit yang mana itu? Itu kalau menurut berdasarkan daripada Chandra Sengkalan itu Hayam Wuruk, Mat. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Angkawijaya. Karena 1390. Bukan setelahnya lagi. Bukan setelah Hayam Wuruk. Enggak. Karena kan Hayam Wuruk itu kan tahun segitu, Mat. Ketika perang Bubat itu 1357. Itu kan ditolak, tidak jadi menikah dengan dia Pitaloka kan gitu. Yang kalau kita bicara ke Sekuro yang digantikan oleh adiknya Buni Sora kan begitu. Nah, Buni Sora ini ketika dia umur 9 tahun, anaknya Pangeran Linggabuana ini, si yang kemarin kita cerita Anggalarang kan gitu, Niskala Wasu Kencana, itu kan baru umur 23, itu 1975 itu baru angkat menjadi raja kan gitu. Nah, di sini kenapa ibarat kata perang Bubat itu ada, karena di situ di Cirebon itu ada namanya Desa Palimanan, Mat. Desa Palimanan ini adalah desa yang dulunya itu apa namanya, menyembah atau melakukan penghormatan kepada Dewa Ganesha, Dewa Gajah. Maka ketika sudah diadakan pengangkatan lagi, upacara lagi, maka di saat itulah gajah-gajah dari Majapahit nggak datang lagi ke Sunda tuh. Jadi Raja Majapahitnya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Kira-kira Hayam Wuruk. Kira-kira Hayam Wuruk, karena selepas dari perang Bubat itu kan Hayam Wuruk kan lama terus menikah dengan yang kita tahu kan Pamekasan kan gitu kan. Jauh di bawahnya lagi. Iya, Pamekasan itu kan Kusuma nanti melahirkan Kusuma Wardani kan gitu kan. Nah, Kusuma Wardani ini nanti Wikrama Wardana, Rani Suhita kan, seperti itu. Nah, berarti cucu kan. Jadi itu rajanya siapa nih? Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Itu. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Maka kan ketika Hayam Wuruk ini menikah dengan Pameswaran Padukasori, dia melahirkan Kusuma Wardani, nanti melahirkan lagi Wikrama Wardana. Nah, ini cerita seperti itu, Mas. Yang saya cenderung itu Hayam Wuruk. Angkawijaya. Suhita bukan. Karena Suhita itu kan 14 ke atas. Tuh. Ini masih 13. Masih 13. 1390. Tuh, 1390. Menurut Chandra Sengkalan, Putri Nawung Sawang Mulan itu. Jadi pokoknya ya udah yang gampang Angkawijaya aja lah, kita pakai Angkawijaya. Jadi Sunan Gresik datang dari Leran setelah dia mendirikan pondok pesantren, akhirnya dia menuju Majapahit. Mencoba mensiarkan Islam ke Raja Majapahit. Pendekatan para tokoh lah. Cuman akhirnya ditolak. Tuh. Ada juga yang mengatakan itu Raja Majapahit ini dikasih namanya buah delima, Mat. Nah, buah delima ini, maka pada saat itu ditolaklah Raja Cermin ini untuk buah delimanya. Tapi ketika dibuka sama sang Raja Majapahit Angkawijaya itu, berlian, Mat. Di dalam delima ini ada berlian, ada emas. Berarti ini raja bukan orang sembarangan. Tuh. Iya, berarti ditolak. Bukan ditolak, dia nggak nerima ajaran Islam. Ditolak juga sih sebenarnya. Cuman
buat nyiarin Islamnya itu nggak jadi masalah. Nggak jadi Akhirnya kan masalah. Sunan Gresik dikasih Sah Bandar buat Sah Bandar Sunan Gresik, Sah iya, Bandar Gresik pada saat iya. itu. Setelah Itu ajakannya buat masuk Islam nggak mau, cuman Majapahit itu nggak menghalangi enggak, penyebaran Islam, enggak. ya kan? Karena yang ya kalau boleh dibilang Sunan Gresik ini santai, enak, dapat menyesuaikan diri gitu, fluktuatif lah kalau orang bilang. Itu Da- asik. iya, dapat dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di pada saat itu. Tuh. Jadi dia akhirnya diberikan Sah Bandar, makanya terkenal akhirnya Sunan Tuh. Gresik. Nah, maka pada saat itu Raja Cermin bukan kecewa sih karena sudah ditolak kan gitu kan lamaran daripada anaknya ini, maka dibawalah pulang. Nah, ketika dibawa pulang itu ada namanya wabah penyakit panggebluk pada saat itu. Nah, maka pada saat itu meninggallah Dewi Suhari pada saat itu. Tuh. Nah, itu makanya namanya ada namanya makam Dowo yang di situ Fatimah binti Maimun bin Hibatullah pada saat itu kan gitu kan. Di makam itu katanya tertulis itu 1080-an. Tuh, 1080. tuh. Makanya Sunan Gresik ini meneruskan perjuangan daripada orang-orang dulu terkhususnya Fatimah binti Maimun ini untuk karena di Desa Leran ini ada komunitas muslim. Tuh. Nah, nanti Fatimah binti Maimun ini itu di sebelah baratnya itu ada namanya Said Jafar ya. Terus sebelah paling barat lagi sebelah Said Jafar ini ada namanya Said Arif. Terus paling timur nanti ada namanya Said Posim. Ada namanya paling timur di sebelahnya itu ada namanya Said Jalal. Itu di situ. Karena kenapa? Pada saat itu orang yang di bawah daripada Raja Cermin ini meninggal karena panggebluk. Balik lagi ke Sunan Gresik lah. Tuh, Akhirnya setelah pertama Sunan Gresik itu tadi dagang, habis itu menjadi tabib. tabib, Setelah menjadi tabib, dia buka pesantren. buka pesantren, Setelah buka masjid, pesantren, akhirnya dia mencoba menyiarkan Islam ke kerajaan Majapahit Raja dan Majapahit, akhirnya ditolak. tolak. Karena Tapi dia nggak dihalang-halangin buat nggak ada yang nyiarin Islam. ngarangin, karena semua wali pada eranya itu namanya ada Ingkan Sunuwun, Mat. Ingkan Sunuwun ini adalah bagaimana kita menyiarkan itu ke orang-orang Kelas atas. kelas atas. Itu Ingkan Sunuwun namanya. Tuh, itu. Terus apalagi Dit? Itu Maulana Gresik. Nah, maka wafatnya itu 1419 Masehi. Tuh, 14-19. 12 Rabiul Awal kan itu kan. Itu yang terjadi kesepakatan. Nah, di makamnya ini ada namanya Maulana Ishak, sampingnya Maulana Ishak. Nah, saya menduga, bukan saya menduga sih ya. Ini kan Maulana Ishak ini kan kalau kita ziarah itu kan itu ada di mana, Mat? Kemantren. Kan gitu. Di daerah mana? Maulana Ishak itu kalau nggak salah Pacitan apa Lamongan gitu kan. Gresik juga kalau nggak salah. Terus Kemantren Gresik, cuman bukan di sampingnya ini Maulana Malik. Maulana Malik. Itu karena banyak pada saat itu orang-orang Maghribi datang kemari. Itu cuman yang saya yakini kan gitu. Sama seperti Syekh Wali Lanang. Syekh Wali Lanang ini kan banyak, Mat. Bahkan ada yang kita bahas kemarin Sunan Giri itu ada yang mengatakan dari jalur silsilah Abdul Qadir Al-Jilani kan gitu kan. Ya itu tidak mengapa kan gitu kan. Karena mereka keyakinan seperti itu dan kita berkeyakinan dengan pendapat kita kan begitu kan. Seperti itu. Karena kalau di Sejalani itu Abdul Qadir Al-Jilani itu Sunan Giri Raden Paku itu anak daripada Maulana Yakub. Maulana Yakub ini punya ayah namanya Maulana Ishak dan terus runut kepada Abdul Qadir Al-Jilani. Itu tidak mengapa karena mereka mengambil daripada Serat Wali Sanga yang ditulis baru-baru kemarin kan gitu. Nah, ini Maulana Ishak pun banyak, Mat. Syekh Wali Lanang ini banyak itu loh. Bukan ibarat kata yang dibilang bapaknya Sunan Giri, bahkan awal daripada terah Nyet Tarub Joko Tarub, Mat, itu Syekh Wali Lanang
Itu makanya kita punya nama sama tapi orang tua pasti beda. Ah, Itu yang saya ambil. tentang kedatangan Sunan Gresik kemari, Dit. Selain buat nyebarin Islam, katanya kan juga buat nyari keluarga. Karena Betul, sebelumnya itu keluarga Sunan Gresik udah ada di sini. betul. Itu Berarti keluarganya Syekh Jumadil Kubro, saya Jumadil Kubro. kakek. Apa gimana? Saya Jumadil Kubro itu kakeknya. Kakeknya. Tuh. Karena kan saya Jumadil Kubro ini kan dari pada Fam Azmat kan, Abdul Malik Azmat kan. Itu kan ini kan orang-orangnya anak-anaknya ini tersiar kepada bagian Asia. Tuh. Sampai Afrika, India, Kamboja gitu, Mat. Tuh, Kak. Keuntungan daripada kalau kita mau lihat kasta-kasta masih ada di India. Kasta Sudra, Papa, Brahmana, Vaisya itu di India. Maka apa Mat, ketika datangnya Islam ini maka kasta-kasta ini berpindah ke Bali. Kebanyakan orang-orang Bali masih seperti itu. Tuh, Ada lagi itu. yang mau dibahas tentang Sunan Gresik yang belum, kira-kira apa ya? Sunan Gresik punya anak gak sih, Dit? Sunan Gresik punya anak. Itu dia menikah ada tiga istri lah. Cuman yang saya tahu ya Maulana Abdullah yang saya Suta Maharaja atau Itu juga jadi Sewali Lanang kan? Sewali Lanang. Sewali ada lagi Sewali Islam. Nah, ketika kerajaan Paging pada saat itu perang, ya kan, melawan daripada Pajang. Pada saat itu kan Pajang kan ketika kita lihat Mbah Sunan itu mengutus 8 orang yang kita pernah sampaikan itu. Nah, itu ada namanya Maulana Abdullah. Maulana Abdullah ini dikenal dengan Syekh Suta Maharaja, kan gitu. Syekh Suta Maharaja pada saat itu ketika adiknya, sepupunya itu Syekh Wali Islam itu terbunuh di peperangan itu, maka Syekh Suta Maharaja ini marah besar pada saat itu. Balas dendam, orang bilang cuma bukan balas dendam sih, memang ibarat kata balas kan gitu, karena ibarat kata dibunuh kan adiknya. Nah, itu terbunuh juga di situ, dimakan gitu. Nah, itu Maulana Abdullah Syekh Suta Maharaja. Maka pada ketika generasi golongan kedua maka ditariklah Syekh Siti Jenar untuk menggantikan Syekh Suta Maharaja. Jadi itu. anaknya Sunan Gresik siapa ya? Tuh. Itu Maulana Abdullah. Maulana Abdullah. Maulana Abdullah. Terus Syekh Wali Islam. Itu banyak, Mat. Cuman saya lupa Anaknya. tuh anaknya. Tuh, maka nanti Maulana Abdullah ini ketika Syekh Suta Maharaja meninggal kan nanti dijodohkan kepada Syekh Dato Kafi anaknya. Tuh. Maka melahirkan nanti tuh Bagus Angke kan gitu. Tuh. Itu yang saya tahu. Iya, benar. Tuh. Karena dari Sunan Panjunan ini nanti akan melahirkan Syekh Bagus Angke atau orang bilang Syekh Abdul Kohar. Tuh. Hebat ya. Saya kalau baca begini nih Mate, kita belajar, kita baca buku kadang-kadang pulang bukan kayak saya sendiri gitu, ya kan? Saya Maghribi, kalau kita lihat wah banyak nih, ya kan? Di Parangtritis ketika Maulana Hasanuddin habis ada saya Maghribi juga kan gitu kan. Terus di Cirebon yang sekarang ada namanya jalan pakai jalan juga Raden Atas Angin, saya Maghribi juga. Di Tegal ada 5 makam saya Maghribi kan gitu. Ya uniknya mereka bukan makam, cuman apa? Kalau saya Siti Jenar itu Dukuh Lemah Abang yang kemarin kita bahas Sekuro kan ada Lemah Abang tuh Mat ya. Nah itu kan ada Dukuh Lemah Abang. Nah kalau saya Maghribi ini makamnya. Tuh. Balik lagi ke Sunan Gresik lah, pokoknya jangan nyebar Itu. kemana-mana puyeng. Iya makanya itu loh aja dengerin puyeng gimana gue yang gue yang baca gue yang nanya-nanya. Kasihan orang-orang yang nonton akhirnya bingung. Sunan Gresik. Tuh. Makanya Sunan Gresik ini yang pertama kali ya buka warung, terus jadi tabib, yang tadi kita bilang seperti itu. Jadi Maulana Maghribi itu bukan Sunan Gresik, Sunan Gresik, bukan juga Asmoro Kondi. Asmoro Kondi. Karena nanti Asmoro Kondi. Ibrahim Asmoro Kondi ini, saya Ibrahim Asmoro Kondi ini gurunya Sunan Gresik ini menjadi guru Ibrahim Asmoro Kondi, gitu. Karena Ibrahim Asmoro Kondi ini tidak lepas daripada Laksamana Cengho, kan gitu, kedatangan kemari. Karena dia mengislamkan pertama itu pada saat itu kan Aryo Damar menjadi Aryo Abdillah.
kan gitu. Tuh, situ. Ya udah, Iya, ada lagi. nggak ada. Tutup deh. Tutup. Tutup, Boy. Karena kebanyakan bosan kali. Iya. Punya fans. Hah? Gimana ditablang? Ya, gue rasa video tentang Sunan Gresik cukup sekian. Ya, kan? Iya, Karena ya data kami segitu doang. iya. Karena terbatasnya pengetahuan lah. Tuh. Tapi kalau ada salah ya emang salah kan gitu. Sekian, Bobrok terus. Oke. Damai selalu. Peace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.